Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, ibu semuanya seger ya bu? Ini sebelah sini kayaknya udah ngantuk banget ya. Ngantuk apa tua sih saya bilang ya. Dua-duanya udah tua ngantuk ya. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah hadir di studio semua. Dan ibu nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya langsung ke Mama. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mengikuti dulu tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini mengenai menimbun kekayaan. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini menimbun kekayaan dengan menabung itu sama nggak Ma? Beda. Beda, ya silakan tausiahnya Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu menimbun harta. Apa sih yang dimaksud dengan menimbun harta? Mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta hanya untuk kebanggaan diri. Padahal semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika orang meninggal dunia nanti oleh Allah ditanyakan, kemanakan masa mudamu? Dari mana ilmumu? Dikemanakan ilmumu? Dari mana hartamu? Dikemanakan hartamu? Semua ada pertanggungjawaban. Bolehkah sebagai seorang muslim menumpuk harta? Kalau mengumpulkan harta, punya kekayaan, punya harta banyak, tidak dilarang, silahkan. Asal di jalur yang Allah ridhoi. Yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya menimbun harta. Menumpuk harta hanya untuk kebanggaan. Kita punya harta kekayaan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasul bersabda, yang namanya kekayaan yang kalian miliki dengan kekayaan milik Allah seperti ini, kata Nabi. Telunjuk Nabi dicelupkan ke air yang ada di lautan. Nih. Kekayaan Allah sekian banyak. Kekayaan yang dimiliki manusia hanya air yang nempel di telunjuk, habis dicelupin di air. Banyak apa sedikit, Bu? Itu yang kita miliki. Kenapa manusia bangga dengan kekayaan? Kekayaan hakikatnya milik Allah. Dititipkan kepada kita. Bagaimana caranya memperoleh, dikemanakan, caranya kita menyalurkannya. Semua diatur oleh dalam Al-Quran. Yang dimaksud menimbun harta, kekayaan hanya untuk kita, nggak dibagi sama orang lain. Silahkan jadi orang kaya. Silahkan banyak harta, banyak simpenan. Tapi jangan lupa lakukan perbuatan yang Allah perintahkan. Zakat. Hud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Ambillah dari harta kekayaan yang mereka miliki untuk membersihkan mereka dan menyucikan hati mereka. Di orang diambil kekayaannya buat zakat. Biar hartanya suci, hatinya bersih, nggak pelit, koret, kedekut, mereka hese. Itu maksudnya. Kemudian juga selain zakat diperintahkan oleh Allah sedekah. Berapa banyak terserah kita. Lebih banyak lebih baik. Yang namanya sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Bisa memperpanjang umur sedekah kata Nabi. Anda lihat. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang bersedekah jalan Allah sama dengan nanam satu butir, tumbuh satu pohon, tumbuh 7 cabang. Tiap cabang berbuah 100 butir. Wasi'un alim, lebih banyak dari 700. Kalau kita ikhlas sedekah. Jangan lupa, dari harta yang dalam genggaman kita saat ini, ada hak fakir miskin. Ada hak orang lain. Sampai Nabi bersabda, kalau ada orang tidur nyenyak karena kekenyangan, tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan, dia bukan umatku. Nauzubillah min dzalik. Jadi bantu mereka yang kekurangan. Syaratnya yang pertama, Anda lihat Al-Baqarah 271. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara apa huwa khairul lakum. Kalau kamu berikan kepada fakir miskin,
kamu sembunyikan pemberianmu, itu lebih baik bagi kamu. Jadi kalau kita bantu fakir miskin, jangan ngomong kemana-mana telan. Yang penting Allah tahu. Syaratnya yang kedua, kalau ibu bersedekah jangan diungkit-ungkit. Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati yang menerima. Kasih jangan diungkit-ungkit. Mana yang diberikan? Anda lihat Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Kamu tidak akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah sehingga memberikan sesuatu yang kamu senangi, yang kamu sukai, yang kamu cintai. Silahkan kaya. Tapi jangan lupa kekayaan yang kita miliki salurkan sebagiannya di jalan yang Allah ridho. Pasti kekayaan yang kita miliki akan menjadi kekayaan yang berkah. Selamat kita dunia sampai akhirat kita. Ya, kalau ini orang kaya mah motongnya cuma zakatnya aja yang 2,5% mas. Selebihnya dia nggak ngasih sedekah, itu gimana mas? Artinya dia hanya melaksanakan yang wajib, nggak dapat pahala sunat. Kalau dia bilang mau ninggalin nanti supaya anak-anaknya nggak terlantar kalau dia meninggal. Ya Allah Del, semakin banyak sedekah semakin berkah. Kita bersedekah semakin banyak nggak bakal kekurangan. Ambil contoh. Kalau ini adalah pipa ledeng. Ini keran keluarga, ayah ibu anak. Ini kan keluarga besar, orang tua mertua ipar. Ini keran yatim, fakir miskin. Ini keran pembangunan masjid dan sebagainya. Sekarang semua keran yang 5 dibuka gede. Air deras ngalir. Deras. Ya kan? Iya. Sekarang tutup. Yang dibuka buat keluarga kita doang. Ngalir nggak? Ngalir tapi dikit. Di situ ibaratnya. Oh iya gitu ya. Jadi semakin banyak kita memberi akan semakin banyak juga kita dapetin Maya. Semakin berkah, banyak orang yang doain kita nggak bakal sengsara. Saya jamin, Allah yang udah menjamin kita. Dan banyak pengalaman kita rasakan. Iya, oke baik ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Nanti setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Kita break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Semakin semangat, semakin tinggi matahari, ibu-ibu semakin semangat semua. Ya, saya akan absen dulu Majelis Salim yang hadir di studio pagi hari ini dari Majelis Salim Al-Ibtida. Maralohok, Iya, ulang ya Bu, siap-siap Bu. Ini mau masuk TV loh Bu. Ya, suaminya lihat. Iya, suaminya lihat, tetangga lihat, pada melohok, maralohok wae ya. Majelis Salim Al-Ibtida. Nah, gitu kan cantik Bu. Iya. Dari daerah mana Bu Al-Ibtida? Pasar Rebo. Oh iya, sekarang udah kemis. Iya. Pantesan lemas sudah berhari-hari ya. Ya, berikutnya adalah Majelis Salim Miftahul Jannah. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa ya. Di antara semua yang hadir di sini ada 2 yang nggak assalamualaikum gini. Nggak apa-apa karena ini adalah udah sepuh. Nenek ya, selamat datang ya. Ini dari daerah mana Nek? Citayam. Citayam atau Citayam? Citayam, iya. Terima kasih sudah hadir ya. Nenek ini pasti waktu mudanya cantik banget. Kalau gelap, kalau terang juga. Ya, kalau terang lebih cantik maksudnya. Ya, terima kasih Ibu ya hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Anissa Bandung. Waalaikumsalam. Dari Bandung bawa apa Bu ke sini? Nggak bawa apa-apa? Nggak apa-apa ya. Saya mah nggak ngarepin, kalau ada saya bawa pulang ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang menimbun harta. Sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham. Saya mau bertanya ke Mama Dede mengenai apabila kita ingin berinvestasi dengan membeli saham atau obligasi syariah, apakah menurut syariat Islam itu diperbolehkan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham main saham, ya. Apakah boleh dalam Islam? Kalau misalnya saham untuk sebuah perusahaan, kita berinvestasi di situ, itu dalam ilmu fikih Ilham namanya syarikat kerja. Ada orang yang punya modal,
ada orang yang punya keahlian, dikelola, dapat keuntungan, Anda berhak karena keuntungan tadi. Kalau memang saham ini dimasukkan dalam sebuah perusahaan, kemudian Anda deposito uang, silakan asal di bank syariah. Iya. Kalau saham kan kalau kita misalnya perusahaannya rugi, kita ikut rugi ya, Ma? Ikut rugi. Jadi Iya. jangan, makanya Mama bilang syarikat kerja. Iya. Kita punya modal, ada orang yang punya tenaga, punya keahlian, punya waktu. Nah, terus digabung. Untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Makanya dari awal dihitung berapa persen keuntungan, berapa persen keuntungan. Dari yang punya modal dengan yang punya tenaga. Seperti Iya. itu, dari sebelumnya. Kalau gini mah, Mama kan punya penyewaan tenda misalnya. Nih saya ikut modalin. Pokoknya minta untungnya 500.000 sebulan. Mau untung 2 juta kek atau rugi 2 juta, saya dapat 500.000 tetap. Salah, Oh itu nggak boleh gitu. nggak boleh. Kalau itu mah seolah-olah sama dengan bunga. Oh. Artinya haram rentenir. Jadi kalau Mama untung bareng-bareng, Iya. kalau Mama rugi bareng-bareng. Siapa tahu nggak ada yang nyewa sekarang. Karena mungkin nggak ada yang kawin misalnya. Iya. Ya seperti itu. Jadi harus bareng-bareng kita. Iya, oke baik. Sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Salim yang ingin bertanya. Saha boleh? Dari Iya, boleh silakan Bu. Ada mic-nya? Mic-nya mana Ibu Mic-nya silakan. tolong diberikan, tolong digeser mic-nya. Iya. Boleh langsung berdiri ya. Sudah nyala Udah Ibu? bunyi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amalia dari Majelis Taklim Anisa Bandung. Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada Mama, apakah seorang rentenir sama dengan menimbun harta? Karena Rentenir lebih dahsyat dari menimbun harta. Dia meres darah orang lain sampai mati gara-gara sekian juta rumah habis. Haram hukumnya. betul, terima kasih. Iya. Betul. Tetapi dia memberikan 2,5% dari Walaupun 2,5%, walaupun 50%, haram tetap hukumnya. Tidak ada pembenaran. Iya. Wa halallahu baya wa harramar riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Terima Iya. kasih banyak Ma Kembali. atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, waalaikumsalam. Kebalik dong. Assalamualaikum Nah. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas saya agak bingung gitu. Nyautnya gimana ini dia? Iya, waalaikumsalam dia nyaut ya. Baik, yang berikutnya Bu, siapa lagi yang mau bertanya? Ini dari Citayam ada yang Silakan mau nanya. Ibu. Ya, boleh langsung berdiri aja kalau mau tanya tolong mic-nya ya. Mangga Ibu silakan. Silakan sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mursika dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Citayam. Ya. Saya mau nanyakan ya tentang sekarang kan banyak bank-bank keliling gitu ya, terus Iya. penawaran dari bank-bank ke rumah-rumah. Kalau kita pinjam ke bank itu ya. gitu kan ada udah kesepakatan itu ya mah untuk bunganya gitu. Mana ya Bank Mah, hukumnya? keliling itu haram. Orang minjem duit 100.000 diterima 90.000. Tiap hari bayar 4.000, 120.000 ditambah 10.000 waktu awal. Artinya keuntungan dia 40.000 itu haram sama dengan rentenir. Kasih Ya. Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kan sama-sama rela, Ma. Yang minjem rela-rela aja. Rela ataupun tidak rela, kalau Allah tidak rela, ikutin aturan Allah. Hidup ada yang ngatur. Oh ya, begitu. Dari mana kita kembali kemana? Dari Allah kembali kepada Allah. Dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Iya, oke. Baik, yang berikutnya masih ada yang mau bertanya? Mungkin dari yang lain dulu, dari Majelis Taklim lain dulu. Silakan Ibu berdiri. Sudah bunyi Bu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhati dari Masjid Taklim Al-Ibtida, Iya, Pasar Bogor. iya. Mau bertanya mah, bagaimana hukumnya? Misalkan kami udah diberikan sesuatu harta, terus diambil kembali sama orang itu yang ngasihnya. Ngasih. Yang ngasihnya siapa? Kalau Misalkan- yang ngasihnya orang tua kasih ke anak diambil lagi tidak masalah karena anak sendiri milik orang tua. Hadis Nabi mengatakan kalau saya punya anak laki-laki punya duit punya kekayaan saya ngambil tanpa izin anak itu halal karena anak digedein oleh saya. Tapi nggak gitu-gitu amat kita juga. Tapi kalau orang lain ngasih artinya dia borok sikutan. Yang ngasih siapa Bu? Yang ngasih? Yang ngasihnya orang tua gitu. Boleh kalau orang tua mah malahan bukan hanya diambil yang dari orang tua kita jadi anak kasih dong orang tua tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa.
Nak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau jadi anak memang harus ngasih orang Sini, tua ya. bagi orang tua. Berapa sih, Ma? Sini, minta Butuh yang berapa? banyak. Berapa butuhnya? Ayo, 17 lembar. Ini. Deh, nih. Ya, Deh. ya. Makasih ya, Deh. Iya, sama-sama. Ini anak yang baik, mudah-mudahan barokah. Iya, iya. Kebetulan lemari di rumah reot nih, Ma. Harganya Ya 18. Allah, kasihan amat nih, Mama kasih. Iya, Oh, makasih, kalau orang iya. tua apa begitu? Iya. Anak ngasih girang, anak butuh dikasih nggak mikir lagi. Iya. Makanya jadi orang tua jangan pelit, jadi anak juga jangan pelit sama orang tua. Tanpa kita, kalian bukan siapa-siapa. Mikir. Mikir Tita. Ya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih ada majelis salim yang belum diabsen? Masih ada 2 ya? Oke ya, dipersiapkan Bu. Jangan bengong, ya, ntar kelihatan. Lagi nganga di TV kan jelek ya. Kayak saya ya. Majelis salim Al-Mukhlisin. Iya loh, ada yang begini. Ada yang begini ya. Iya, kayak terserah lah pokoknya begitu ya Bu ya. Dari daerah mana ini Bu? Cibening Bogor. Ada berapa orang Bu dari Bogor? 30 orang. Alhamdulillah semuanya hidup ya Bu? Iyalah. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Al-Ikhlas Bandung. Nah, tuh, ada yang begini. Ayo dukieu. Iya. Kapan dianya kok nggak ada ianya udah pengen begini ya. Itu Bu untuk alhamdulillah ya gitu. Nyalahan deh. Balik deh, sakai deh ya. Dari Majelis Salim Al-Ikhlas Bandung. Nyalahan deh, Wah. Iya, kamu gitu ya. Gak apa-apa Ibu. Ya ada berapa orang ini Bu? 25 orang semuanya dari Bandung ya Bu. Iya, baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai menimbun harta. Sebelum ibu-ibu bertanya, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Mama mengenai orang yang suka menimbun kekayaan dari hasil rezeki orang lain? Misalnya dalam kasus ini manajer artis dan membawa kabur uang tersebut. Ya kalau bawa kabur pasti salah ya, Ma? Yang namanya duit orang haram, nimbul haram, dosanya numpuk. Iya, udah nimbun. Ngambil duit orang, ngambil duit. timbun lagi, Iya. dosanya numpuk. Iya, itu mah bukan manajer artis, manajer mana aja kalau bawa kabur mah. Iya, itu namanya tukang nyolong. Iya. Ya, tapi Maling. kalau pekerja sebagai manajer artis mah, dia kan meminta persenan dari misalnya harga artisnya 1 juta. Dia minta persenan 30%. Berarti Kalau artisnya relasi tidak masalah. Yang kurang ajar kan dibayar sekian dikasih 10%. Itu yang kurang ajar. Yang capeknya siapa, dia mah cuma ngehubungin doang. Kalau emang kesepakatan dari awal begitu tidak masalah. Yang banyak kan kenyataan begitu. Iya. Dapatnya sekian, tanda tangan kan. ya, Begitu dikasih 1/10-nya, 1/5-nya, itu yang kurang ajar. iya begitu ya. Dan banyak itu terjadi di Banyak masyarakat terjadi kita. ya. Apalagi habis itu ditimbun, dibawa kabur, dosanya double-double itu ya. Baik ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, siapa yang boleh dari Majelis Salim yang belum bertanya dulu Bu, maaf Bu ya. Silakan. Silakan hitam. Silakan Tem dari Berdiri ibu nggak usah Cibudem. diputar-putar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ma, pertanyaan saya di luar tema. Sok. Sok Bu. Namanya Bu? Namanya Nama Ibu? saya Ibu Aswi dari Majelis Talim Al-Mukhlisin Cipining Bogor. Langsung aja ya Ma. Ya Langsung. iya dari tadi udah Mau langsung. kemana Kita dulu emang tungguin. dia? Emang kemana dia? Iya makanya, saya Ya juga langsung bingung. Bu, silakan. Iya. Apa benar Ma, orang yang menghafal surat Tabarok itu dan mendawamkannya ketika meninggal dia jasadnya utuh tidak dimakan raya? Bukan hanya tabarok, tapi seluruh Al-Quran dan mengamalkan isinya. Nanti ibu yang dibaca tabarok doang. Quran itu dikatakan udhulu fisilmi kafah. Semuanya, nggak ada tabarok doang. Tapi katanya kalau tabarok nanti mayatnya nggak dimakanin ulet-ulet. Bukan hanya tabarok, tapi Quran dan mengamalkan isinya. Karena yang namanya Quran bukan hanya tabarok. Satu,
dari 114 surat. Itu hanya bagian dari Al-Quran. Tapi mah diteruskan, katanya itu manusia diciptakan dari tanah akan kembali menjadi tanah. Begitu bagaimana tuh? Anda silakan lihat, Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah dari diciptakan, ke dalam tanah dikembalikan. Dari tanah kalian suatu saat akan aku bangkitkan. Surat Toha 55. Kita kan dari tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Aku ciptakan kalian dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian mati dikubur jadi tanah. Datang hari kiamat, bangkit masuk ke alam mahsyar, dibangkitkan dari tanah. Jadi bukan hanya surat At-Tabarok, tapi yang lain-lain dibaca semuanya. Baru dia bisa selamat. Iya. Tapi begini mah, yang Iya. suka banyak orang yang ya kalau misal digali gitu, suka jasadnya masih utuh Betul, gitu. sekali lagi bukan hanya apal tabarok. Pengamalan agama yang baik itu yang benar. Iya. Ya, Berarti- iya lah udah ya Bu ya. Ya, wassalamualaikum Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantes, iya pantesan nanyanya mau langsung, panjang ternyata ya. Nah, rupanya dia ini Iya. pengen ngapal tabarok biar selamat. Walaupun Anda hafal tabarok, kalau nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah judes sama tetangga, nggak bakal utuh, nggak bakal masuk surga. Iya. Amanu dan aminu solihat selalu berimbang. Begitu Islam. Iya, gitu. Emang Ibu rencananya mau kapan Bu nih makan uletnya? Mau buru-buru banget ya. Oke, Dia baik. pengen langsung, ya. Iya. Yang berikutnya dari Bandung sebelah sini belum bertanya Bu ya. Ya, Silakan, Ibu. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Rokayah Mahfud. Iya, Bu Siti. Saya akan bertanya di luar tema. Silakan di luar tembok boleh Bu. Ya. Yang akan saya tanyakan, apakah sah sebuah perkawinan bila walinya menikahkan lewat telepon? Nah, Kalau jelas wali tadi orang yang bersangkutan kemudian memberikan kuasa kepada hakim atau wali selanjutnya melalui telepon sah, asal tahu benar-benar yang bicara adalah walinya. iya. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Makanya wabarakatuh. wali yang sesungguhnya bicara lewat telepon dikuasakan kepada orang karena harus ada ijab kabul. Dikuasakan kepada wali yang selanjutnya, itu boleh. Iya. Kembali Iya. kasih. Ma, ini kembali ke tema mengenai menimbun harta ini buat pedagang nih, Ma. Kita jualnya beli barang sekarang. Jualnya nanti aja lah kalau harganya naik. Itu dosa, Oh, itu merugikan dosa orang yang sangat banyak. Kan itu ini mah teknik dagang maksudnya. Teknik dagang yang mana yang oleh Allah diperbolehkan, yang tidak menyusahkan orang. Sekarang minyak tanah orang lagi buru-buru butuh. Iya. Antri sampai dari jen lihat di lapangan pakai tambang. Iya. Ingat nggak waktu Iya. berapa bulan yang lalu? Padahal di tempat yang lain sekian banyak. Itu dosa besar, menyusahkan orang banyak. Oh iya. Hidup yang baik, yang banyak manfaatnya buat orang lain, banyak menolong orang lain. Itu yang benar. Jangan menyusahkan orang lain, dia temannya setan. Iya begitu. Oke baik. Kita akan break lagi sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kalau ini bener semua mah gini. Alhamdulillah ya, iya. Semuanya sudah di absen, kita langsungkan lagi pertanyaan yang masuk melalui email. Sekarang saya akan bacakan ya. Ini masih tentang menimbun harta. Dari Dedi Ridwan yang berkirim lewat hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bekerja keras demi menabung untuk masa depan. Tapi ternyata tidak mulus mah. Karena kadang uangnya kepake buat sesuatu tanpa prediksi. Bahkan waktu itu saya kecurian karena ditipu orang. Padahal itu uang buat pernikahan saya mah. Hilang tanpa kita sadari. Sekarang saya bingung harus gimana karena sudah terlanjur ingin menikahi pasangan saya. Sedangkan saya tidak memiliki tabungan yang cukup. Saya malu mah, belum berani cerita. Anda nggak usah bingung. Tanya semua orang. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Tidak semua yang tergambar di sini indah itu akan terlaksana. Karena kita mah ibaratnya pemain sinetron. Ada sutradara. Kita berusaha maksimal diiringi doa. Itu yang wajib kita lakukan. Keberhasilan tidaknya seseorang itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau Anda pengen menikah nggak usah khawatir. Nikah di KUA 380.000, tidak usah banyak modal. Yang penting halal. Undanglah tetangga CRT, undanglah CRW. Kalau dus nasi yang sedus berapa dia 20.000. Iya, 20. Taruh dia 50, tuh segitu cukup. Ya.
20 juga udah lumayan tuh, dalamnya ada jeruk 2 ya. Satu, Satu ya, ngarang, minum iya. satu, jeruk 2. Itu Udah murah maunya banyak kalau lagi enggak ya. nggak bisa susah-susah, Iya. bikin uduk dah. Iya. Panggil teman CRT biar Aha. tahu Anda sudah menikah. Ngapain susah-susah? Tidak ada aturan dalam Islam yang namanya walimah harus wah. Itu adalah kita pengen pamer sama orang. Yang penting menikah, rukun nikah yang 5 ada, umumkan di RT. Saya nikah loh, ini makan nasi uduk, sok. Hehehe, udah. Selesai ya. Gampang udah. kan? Gampang. Ini ya. mah nikahin anak, ngegadein rumah, ngegadein sertifikat tanah, sertifikat kebun. Begitu nikahnya selesai, ditagih. Keluar dari rumah itu, emang enak, kagak usah. Gak Repot. usah nenek diulangin ya. Oke baik, sekarang saya berikan Bu. Silakan yang dari tadi sudah mau bertanya, ya sekarang gilirannya ya. Silakan Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Rura dari Majelis Talim Anissa Silakan Mas. Bandung. Ya. Laki Mas. Iya, silakan Mbak Mas. Saya mau Ya. tanya, apakah zakat yang harusnya 1 tahun kita harus keluarkan, tapi kita keluarkan setiap bulan karena kita tahu itu kebutuhan untuk orang yang setiap bulan membutuhkan. Zakat ini beda-beda. Kalau zakat profesi itu dikeluarkan setiap kita memperolehnya. Misalnya Abdel, sekarang job dari sini dapat keluarin. Entar saya dapat keluarin tiap hari bahkan. Sekarang dapat duitnya bulanan, namanya zakat profesi, keluarkan tiap dapat. Sama dengan panen. Jadi jangan Anda mengira zakat itu setahun sekali, tidak. Apa yang dijakatin? Uang yang 1 tahun mah. Kalau uangnya 1 tahun ini namanya zakat mal. Kalau mengeluarkan tiap bulan namanya zakat profesi, tiap dapat dikeluarkan. Boleh nggak? Silahkan. Artinya uang yang harusnya kita keluarkan saat itu tapi kita bayarnya setiap bulan ke satu Asal jangan lewat karena syarat daripada zakat haul. Sambil contoh, sekarang kita bulan Maulid mulai usaha, Maulid tahun besok itu sudah dapat harta, maka dikeluarkan jangan lewat Maulid besok, itu yang terakhir, gitu. Baik, Ya. terima kasih Ya, Mas. boleh, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setiap bulan kita udah ngeluarin zakat profesi mah, kan? Zakat mal tiap tahun tidak perlu lagi, Oh, sudah nggak zakat perlu lagi. profesi, jadi salah satu. Ya, oke gitu ya. Baik, sekarang saya ada titipan pertanyaan nih mah. Kalau nabung di asuransi, itu gimana mah? Boleh, itu kan yang namanya nabung buat masa depan kita. Daripada kita nyusahin anak-anak, anak kita belum tentu punya rezeki, kita namanya orang tua, takut sakit, itu silahkan. Ya, ada juga sekarang lagi ngetren mah, nabung pakai emas. Apakah memang itu dan syariah lagi mah dibilangnya? Apakah itu memang diajarkan? Boleh, itu halal. Asal jangan lupa keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Ya. Yang salah, nabung mau emas kayak mau duit, nggak sedekah, itu yang salah. Sedekah itu bisa nyelamatin kita, Del. As-sadaqatu fis sirri tutfi ghadabarobi. As-sadaqatu fil alaniyati turbihil fi sahibiha sab'a mi'atus syarrin. As-sadaqatu fil hatiyata kama tutfil ma'un nara ghadabarobi. As-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun. Rasul bersabda, sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, tidak ada orang yang melihat menghapus seluruh kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. Marallah wae. Ya. 2. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, ada orang yang melihat menghapus 700 kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. 3. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah sama seperti air memadamkan api. Kebakaran, guyur air, padam nggak? Ada. Yang keempat, sedekah sesuatu yang ajaib. Sedekah sesuatu yang ajaib, sedekah sesuatu yang ajaib. 3 kali Nabi mengatakan, di mana ajaibnya sedekah kita lihat. Orang tukang main cewek bangkrut pantas nggak? Pantes. Tukang main judi bangkrut pantas nggak? Pantes. Tukang nipu bangkrut pantas nggak? Pantes. Tukang mabok bangkrut pantas nggak? Pantes banget. Pernahkah ada dengar si anu bangkrut kenapa? Sedekah mulu. Kata Allah dan Rasulnya, orang yang banyak sedekah bukan semakin habis tapi semakin barokah rezekinya. Banyak bersedekah, jangan pelit. Ya, oke ya. Baik Bu, udah berdiri tadi Bu. Ya kasihan sekali ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Misrain Yulizarma dari Bandung. Ya. Saya mau bertanya mah, apakah boleh kita membayarkan zakat kepada orang yang miskin yang menurut kita dia tidak akan mampu menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Jadi itu zakat mah yang untuk Yang kita namanya kecil, Mah. zakat Terima kasih. bukan buat haji, tapi buat kebutuhan makan dia. Kalau haji bukan dari zakat, tapi dari sedekah. Orang lain masih banyak yang kelaparan. Lebih baik berikan kepada orang kelaparan, bukan untuk haji. Sedekah boleh buat haji. Iya. Terima kasih Mah. Ya. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Ma. Pemirsa,
Yang namanya menimbun harta, numpuk-numpuk harta, tapi tidak pernah berzakat, tidak pernah bersedekah, hanya untuk kesenangan dirinya. Islam tidak melarang umatnya menjadi orang kaya. Islam tidak melarang umatnya menjadi orang yang memiliki harta. Tapi jangan lupa, dari harta yang kita miliki ada hak daripada orang lain. Yang memang di alam Al-Quran dikatakan At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu adalah haknya fakir miskin. Silahkan jadi orang kaya, tapi tetap kita berderma. Jadilah kita orang kaya, tetap membantu orang lain sesuai kemampuan yang ada. Siapa yang pertama dibantu? Yas'alunaka madza yunfikun. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang nafkah, siapa yang pertama dibagi? Orang tua yang nyari duit, orang tua pasangannya, ipar kita, saudara kandung kita, yatim, fakir, miskin, dan selanjutnya. Begitu Allah berfirman dalam Al-Baqarah 215. Oleh karena itu, jangan numpuk harta, tapi harta yang kita miliki dipakai di jalan yang Allah ridho. Insya Allah Allah ridho kepada kita, pulang ke alam akhirat kita pun akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua. Nenek dari Citayam, terima kasih juga ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan. Ada lagi batuk karunia. Iya, kasihan batuk ya Bu ya. Mudah-mudahan keluar dari sini sembuh Batuknya ya Bu. sembuh. Jadi sorot, Jok, biar kita, Jok. Iya, itu dia. Jok, sorot Dua nenek-nenek. nenek-nenek Citayam. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan, dan kehadiran ibu-ibu di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.